Ada kegelisahan mungkin yang dirasakan? Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan menggunakan logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Bang, nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Hak Anda uji argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa? Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat kegelisahan. Kalau umpama besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara ini. Bukan tentang ya. itu. Anda jangan menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Kita punya kesamaan dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup fakta secara konstitusional. Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat Kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan, Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. 6 bulan memerintah Prabowo Gibran itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jadi apanya yang mau Presiden tanggapin? Ya mungkin kalau menurut saya sebaiknya para purnawirawan ini bertemu dengan Presiden gitu, atau sebelum mengemukakan 8 butir-butir ini, bapak-bapak kita ini harus melakukan riset ya, yang benar-benar dibangun oleh fakta hukum dan konstitusi kita gitu loh. Dan memang ada saluran-salurannya ya, ke DPR, ke MPR. Jangan juga hanya membuat gaduh ya kan, keributan, bahkan cenderung ke adu domba. Karena kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan mayoritas. Saya tahu satu persatu Pak, ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu Pak. Tapi nggak usah, saya salut. Terima kasih Presiden ke-7. Saya salut sama Pak Jokowi. Itu orang bagaimanapun juga dia tahu tata krama. Orang Jawa ya, tapi dia tata krama, tahu etika. Dia nggak pernah kampungan, konyol apa segala satu. Tapi dia hebat. Saya salut Pak Jokowi. Udahlah, ini kan biasa saja. Seperti ya, sama aja kan, nggak ada apa-apanya. Tanya sama Pak Prof. Juanda tadi. Nggak ada. Yang mengerti hukum lah itu kan. Ya udahlah. Jangan diributkan, betul lah, apa sih yang bikin gaduh? Hendro Priyono bilang gaduh, apa yang gaduh? Gak ada yang gaduh kok. Para purnawirawan telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dinilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Para senior itu memberikan rasa optimisme, persatuan. Bukan kayak begini kan akhirnya kita dibawa kan ribut gitu loh. Kan udah terjadi. Dan saya nggak mau, saya sebagai anak merah putih ya, saya juga akan di depan. Kalau bapak-bapak mereka bilang mereka juga di depan, ya kami juga di depan gitu. Akhirnya kan jadinya seperti zaman dulu, kembali lagi saya bilang, udah terjadi kok waktu zaman bikin Tritura itu.
akhirnya ribut, akhirnya terjadi kudeta. Kita harus lihat latar belakangnya mereka gitu loh. Jangan sampai juga kita sebagai anak bangsa menelan mentah-mentah karena mereka purnawirawan gitu loh. Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tidak sejalan dengan asta-cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Ini kita harus waspada. Ini PKI gaya baru kan, mengadu domba gitu. Ada apa kita ini dari domba? Kita harus sadar kan bahwa PKI itu ada bayar laten. Itu masih itu siapa deh Pak Wijodo? Ya. Ketua MPR ya. Udah. Intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Kalau tadi kan sudah satu kan hal. beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Terjadi perdebatan sengit antara pakar telematika Roy Suryo dengan juru bicara Jokowi Sylvester Matutina. Kali ini Roy Suryo menantang karena Sylvester menudingnya mendapat bayaran dari aksinya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Perseteruan tersebut semakin memanas saat Roy Suryo menentang Sylvester untuk bersumpah di atas Bible terkait ucapannya tersebut. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda. Jangan salah, makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Perselisihan bermula saat Sylvester mengungkapkan bahwa ada bohir yang membayar terkait pertanyaan legitimasi terhadap dokumen ijazah Jokowi yang sempat menjadi perdebatan publik. Sylvester awalnya mengatakan agar Roy Suryo mempersiapkan diri masuk jeruji besi. Namun Roy Suryo menantang balik. Beranikah Sylvester bersumpah di atas kitab suci sebagai simbol pertanggungjawaban terkait dengan tudingannya bahwa ada bohir yang mempermasalahkan ijazah Jokowi? Nah, kawan-kawan itu ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada. Ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu. Salah itu. Kacau itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis.